penghiburan, sukacitaku ada padamu. Perisai hidupku, tempat perlindungan. Kau beri kemenangan, kau beri kelepasan. Sumber penghiburan, sukacitaku ada padamu. Perisai hidupku, tempat perlindungan. Kau beri kemenangan, kau beri kelepasan. Kau Tuhan mulia, memberiku kemenangan. Pembebas, berkuasa selamanya. Kau Tuhan bertata, layak diagungkan, layak disembah. Kau Tuhan berkuasa, kau bebaskanku dan beri kemenangan. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kekuatan, sumber penghiburan, sukacitaku ada padamu. Perisai hidupku, tempat perlindungan. Kau beri kemenangan, kau beri kelepasan. Kau Tuhan mulia, memberiku kemenangan. Pembebas, berkuasa selamanya. Kau Tuhan bertata, layak diagungkan, layak disembah. Kau Tuhan bertata, layak diagungkan, layak disembah. Kau Tuhan bertata, layak diagungkan, layak disembah. Kau Tuhan berkuasa, kau bebaskanku dan beri kemenangan. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Mari saya mengajak kita semua untuk percaya. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Hari ini percaya, terima janji Tuhan pasti digenapi hari ini. Mari semua serukan haleluya. Pembebas, berkuasa selamanya. Kau Tuhan bertata, layak diagungkan, layak disembah. Kau Tuhan berkuasa, kau bebaskanku dan beri kemenangan.
Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini tentang tema Natal, tentang makna Natal bagi kita. Bapak Ibu Saudara, setiap orang memiliki pengertian yang berbeda-beda mengenai makna Natal. Apa makna Natal menurut Anda? Ada yang berkata bahwa Natal adalah kelahiran Juru Selamat. Natal adalah kabar sukacita besar bagi dunia. Ada juga yang berkata bahwa Natal adalah saat dimana Allah menjelma menjadi manusia. Namun demikian, tidak sedikit orang yang menganggap Natal hanyalah sebuah perayaan atau waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga dan kawan-kawan untuk boleh bersenang-senang. Semua makna itu bisa kita pahami dengan baik. Namun hari ini kita mau melihat sisi lain tentang Natal. Kita akan membaca dari kitab Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah Natal tentang kelahiran Kristus boleh ada itu semua karena kasih karunia Tuhan yang besar bagi kita. Namun demikian juga ada peranan dari dua orang anak muda yang mengasihi Tuhan. Mereka rela terlibat dalam peristiwa Natal, walaupun itu bukan hal yang mudah bagi mereka. Mereka adalah Yusuf dan Maria. Karena kehadiran bayi Yesus di dalam keluarga mereka, maka mereka harus mengalami banyak kesulitan, banyak disalah mengerti orang. Namun demikian, pengorbanan mereka dilakukan demi hadirnya Yesus di dunia, karena mereka begitu mengasihi Tuhan. Kita bisa belajar banyak hal dari kedua anak muda yang luar biasa ini. Kita harus bersyukur ada orang-orang seperti ini yang rela memberikan hidupnya, masa mudanya, bahkan masa depannya bagi kemuliaan Bapa. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari bagian ayat firman Tuhan ini tentang Yusuf dan Maria. Dan kiranya ini juga menjadi perenungan bagi kita, supaya kita juga bukan hanya menikmati suasana Natal, tapi kita juga boleh menjadi media untuk menghadirkan Kristus ke tengah-tengah dunia saat ini kepada orang-orang yang belum mengenal kasih-Nya. Hal pertama yang kita bisa pelajari dari Yusuf dan Maria adalah mereka memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Hubungan karib dengan Tuhan selalu menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu bisa diambil dari kita, tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa. Itu adalah pilihan kita untuk terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, atau merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan. Namun satu hal yang penting yang harus kita pahami adalah hubungan karib dengan Tuhan itu bersifat dua arah.
Selain kita berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita, menyampaikan permohonan, tapi kita harus mendengar apa yang Tuhan mau, menangkap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang menarik di sini kita belajar dari Yusuf dan Maria. Keduanya sama-sama mendengar suara Tuhan melalui malaikat. Padahal pada waktu itu sedang dalam periode sunyi, di mana sudah ratusan tahun Tuhan tidak berbicara kepada manusia melalui nabi-nabinya. Tapi Yusuf dan Maria, karena mereka memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, maka mereka bisa menangkap rencana Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Saya percaya hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang sulit, waktu kita menjaga hubungan karib dengan Tuhan, kita akan tetap menangkap sinyal dari Tuhan. Kita akan menangkap apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hidup sekedar hidup, tapi hidup kita boleh berarti dan berdampak besar bagi kerajaan Allah. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari Yusuf dan Maria adalah mereka orang yang tulus hati. Ketulusan selalu menjadi hal yang disukai oleh Allah. Kedua anak muda ini sangat tulus dalam meresponi setiap maunya Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak curiga dan tidak berpikir bahwa rencana Tuhan ini akan mencelakakan masa depan mereka atau mengambil kebahagiaan mereka. Tapi mereka percaya bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada yang mereka pikirkan dan harapkan. Ketulusan seperti ini adalah ketulusan yang Tuhan harapkan dari kita. Mazmur 11 ayat yang ke-7 berkata, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Di manakah ketulusan hari-hari ini? Biarlah kita ditemukan menjadi orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan dan sesama. Orang yang tulus tidak gampang curiga dengan Tuhan dan orang lain, tapi dia sungguh mau mengabdikan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Hal ketiga yang kita bisa pelajari dari Yusuf dan Maria, mereka berani melangkah dalam ketaatan apapun resikonya. Ini hal yang menjadi penting. Matius 1 ayat 24, komentar firman Tuhan tentang Yusuf. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Menarik di sini dikatakan sesudah bangun dari tidurnya. Sesudah ia mendapatkan pesan Tuhan melalui mimpi oleh malaikat Tuhan. Pas dia bangun, dia langsung berbuat seperti yang diperintahkan itu. Artinya dia memiliki spirit yang taat. Walaupun itu bukan hal yang mudah, walaupun resikonya sangat besar bagi dia pada saat itu, tapi dia mengambil satu langkah iman dan ketaatan. Begitu juga dengan Maria. Lukas 1 ayat 38 berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dia berkata, aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya dia mau taat, dia mau masuki rencana Tuhan apapun yang terjadi. Karena mereka memiliki hati yang tulus, maka mudah bagi mereka untuk masuk dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan, apapun resikonya. Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengalami mujizat besar dalam hidup kita, tidak mungkin bisa tanpa langkah ketaatan. Ada begitu banyak janji Tuhan yang besar yang kita terima, pesan-pesan Tuhan yang dahsyat. Tapi bagian kita adalah kita harus masuk dan melangkah di dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Waktu kita berani melangkah dalam ketaatan, walaupun ada resiko, di situ penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang kita bisa pelajari makna Natal bagi kita hari ini adalah kedua orang ini, Yusuf dan Maria. Mereka lebih mengutamakan mimpi Allah, mimpinya Tuhan, daripada mimpi mereka sendiri. Bapak Ibu, setiap kita pasti punya mimpi, apalagi orang-orang muda, punya harapan, punya impian, cita-cita. Tapi satu hal yang pasti,
Mimpi Tuhan selalu lebih besar daripada setiap mimpi kita. Dia punya rancangan yang jauh lebih besar bagi kita. Tapi untuk mewujudkan mimpi Tuhan memang tidak mudah, tidak gampang, tidak instan. Kembali kita harus membutuhkan ketiga poin di atas: hubungan karib dengan Tuhan, ketulusan, dan juga kita harus memiliki langkah ketaatan apapun resikonya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pengalaman Yusuf dan Maria di hari Natal juga menjadi pengalaman kita untuk terus bertumbuh dan masuk dalam rencana Tuhan yang mulia, sehingga hidup kita juga boleh berarti bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kita boleh menghadirkan Kristus ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah hati orang-orang yang masih dalam kegelapan. Kiranya berkat dan sukacita Natal melingkupi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur sebab kasih-Mu nyata bagi kami. Kami bersyukur ada dua tokoh muda yang kami boleh pelajari di Alkitab pada peristiwa Natal, yaitu Yusuf dan Maria. Biarlah Tuhan, teladan mereka dalam membangun hubungan karib dengan Tuhan, teladan mereka dalam memiliki hati yang tulus, teladan mereka dalam ketaatan, bahkan teladan mereka untuk mengutamakan mimpi Tuhan daripada mimpinya sendiri, itu juga menjadi bagian hidup kami. Dan biarlah melalui perenungan Natal sepanjang bulan ini, kami semakin dekat dengan Tuhan dan semakin masuk dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan dan setiap yang mendengar melalui channel ini Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.